Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan saya Florence Kokme, Nyonya Putar-Putar, dengan materi pola barisan dan deret bilangan. Di hari ini kita akan lebih khusus belajar tentang barisan dan deret bilangan aritmatika. Kompetensi dasar kita di hari ini adalah pertama pengetahuan 3.1 membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Dan keterampilan 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Tujuan pembelajaran kita di hari ini ada dua. Anak-anak bisa menjelaskan barisan dan deret aritmatika, dan yang kedua bisa menyelesaikan masalah barisan dan deret aritmatika. Kita ada pada bagian yang pertama, barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang selisih atau beda setiap dua suku yang berurutan selalu tetap. Jadi misalnya ada suku 1, suku 2, suku 3. Beda antara suku 1 dan suku 2 akan sama dengan beda dari suku 2 dan suku 3, juga sama dengan beda dari suku 3 dan suku 4, demikian seterusnya. Atau jika suku 1 kita simbolkan A, maka suku 2-nya adalah A tambah B, suku 3-nya adalah A tambah 2B, dan seterusnya sampai suku ke N-nya adalah A tambah N kurang 1 dikali B. Perhatikan contoh pertama, ada bilangan atau ada barisan 1357. 1357 adalah sebuah barisan bilangan. Dia akan memenuhi sebagai barisan aritmatika jika selisih antara setiap suku yang berdekatan sama. Sekarang kita lihat suku pertama dan suku kedua. Selisihnya adalah 2. Kita lihat berikutnya suku 2 dan suku 3. Selisihnya juga 2. Demikian sama dengan suku 3 dan suku 4 yang memiliki selisih atau beda 2. Dengan demikian, ini kita namakan barisan aritmatika, karena antara suku yang berurutan selisihnya selalu sama, yaitu 2. Kita perhatikan contoh yang kedua, 11, 8, 5, 2, dan seterusnya. Apakah ini termasuk barisan aritmatika? Ya, ini adalah barisan aritmatika, tetapi lebih dikenal dengan barisan aritmatika turun, karena selisihnya adalah bilangan negatif dan pada contoh ini negatif 3. Bisakah anak-anak mengetahui setelah bilangan 2, bilangan apakah yang ada di sini? Ya, negatif 1. Terima kasih karena Anda telah menjawab pertanyaan ini dengan baik dan benar. Jadi anak-anak, barisan aritmatika itu memiliki bentuk umum, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Di mana UN ini adalah suku ke N, A ini adalah suku pertama atau U1, N ini adalah banyaknya suku, dan B ini adalah beda atau selisih. Bagaimana dengan deret aritmatika? Ya, deret aritmatika itu adalah jumlah dari setiap suku barisan aritmatika. Jadi, lebih gampangnya kita ingat barisan aritmatika yang dijumlahkan suku-sukunya itu adalah deret aritmatika. Jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya. Pada contoh tadi barisan aritmatika, sekarang dalam bentuk deret aritmatika berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya. Demikian juga yang kedua, 11 tambah 8 tambah 5 tambah 2 tambah dan seterusnya. Adapun deret aritmatika ini juga memiliki bentuk umum, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali A tambah UN.
Atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Di mana Sn ini sendiri adalah jumlah N suku pertama, N ini adalah banyaknya suku, A adalah suku pertama atau U1, UN adalah suku Kn, dan B ini adalah beda atau selisih. Demikian anak-anak, pasti kalian sudah bisa ya membedakan antara barisan dan deret aritmatika. Agar anak-anak lebih paham, mari kita simak contoh berikut ini. Contoh 1. Hitunglah semua bilangan asli antara 5 dan 100 yang habis dibagi 7. Di sini ada kata kunci yaitu bilangan asli antara 5 dan 100 yang habis dibagi 7. Berarti yang harus menjadi pemikiran atau pemusatan pikir kita pertama, antara 5 dan 100 itu berarti 5 dan 100 tidak ikut. Habis dibagi 7 berarti itu adalah bilangan kelipatan 7. 2 poin penting ini akan menjadi dasar kita untuk menyelesaikan masalah ini. Hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita menentukan bilangan-bilangan antara 5 dan 100 yang merupakan kelipatan 7. Dan kita mulai dari angka, kita mulai dari angka 7. 7, 14, 21, dan seterusnya kelipatan 7 sampai pada angka yang terakhir yaitu 98. Kenapa 98 adalah angka terakhir? Karena 98 kurang dari 100 dan dia merupakan kelipatan 7. Dengan demikian kita bisa menentukan nilai A. Nilai A-nya adalah 7. Nilai B atau selisih bedanya juga 7. Dari mana datangnya 7? 14 kurang 7 sama dengan 7. Atau 21 kurang 14 juga adalah 7. 98 kurang 91 juga adalah 7. Bedanya pasti 7 karena ini merupakan kelipatan 7. Dan terakhir yang kita ketahui pada bentuk ini adalah UN. Suku Kn-nya adalah 98. Untuk mengetahui deret pada barisan ini, kita harus mengetahui nilai N atau berapa banyak bilangan yang ada pada deret bilangan ini. Nilai N didapat dengan kita menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. UN kita tinggal substitusi menjadi 98. A kita ganti dengan 7. B juga kita ganti dengan 7. Di sini yang tetap adalah N. Karena memang N belum kita ketahui. Nilai N yang akan kita cari. Lalu kita menyelesaikan persamaan ini. 98 sama dengan 7. Ditambah N kali 7 adalah 7N. Kurang 1 dikali 7 adalah kurang 7. Sehingga kita mendapatkan persamaan 98 sama dengan 7 tambah 7N kurang 7. 7 kurang 7, 0 atau habis, sehingga kita tinggal memiliki persamaan 7N sama dengan 98, atau sama saja dengan 98 sama dengan 7N. Setelah itu kita mencari nilai N dengan cara 98 bagi 7. Dan nilai N itu sendiri adalah 14. Setelah kita mendapatkan nilai N sama dengan 14, sekarang kita sudah bisa mencari jumlah semua bilangan antara 5 dan 100 yang habis dibagi 7 dengan menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Sn sama dengan N kita ganti dengan 14, A kita ganti dengan 7, UN kita ganti dengan 98. S14 sama dengan 14 bagi 2, 7. 7 tambah 98 adalah 105. Sehingga S14 adalah 105 dikali 7 sama dengan 735.
Ini berarti jumlah bilangan antara 5 dan 100 yang habis dibagi 7 adalah 735. Bagaimana anak-anak? Jika kalian masih mengalami kesulitan dalam memahami contoh ini, mari nontonlah video ini berulang-ulang, karena dengan berulang-ulang yakinlah Anda pasti akan sangat memahami dan bahkan bisa menyelesaikan berbagai masalah menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika. Kita masuk pada contoh yang kedua. Filia mempunyai kertas biru dan hijau. Ia menggunakan kertas-kertas tersebut untuk membuat persegi seperti pada gambar di bawah ini. Pola yang pertama atau persegi yang pertama, dia menggunakan pola 3x3. Di mana di situ pada pola ini 3x3 ini ada 1 kertas biru dan 8 kertas hijau. Pada pola yang kedua dengan bentuk pola 4x4, di sini ada 4 kertas biru dan 12 kertas hijau. Yang menjadi masalah di sini adalah apakah kertas warna hijau selalu lebih banyak dari kertas warna biru? Jelaskan. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini tentu kita harus menyelidiki setiap pola dengan bentuk umumnya. Baik, mari kita jawab soal tersebut. Yang pertama, pola ke-1 atau N sama dengan 1 dengan bentuk 3x3, di situ ada 1 kertas biru. 1 kertas biru ini didapat dari banyaknya pola ke N sama dengan 1, sehingga 1 kali 1 sama dengan 1. Kertas hijaunya itu ada 8. Kemudian pada pola yang kedua dengan bentuk 4x4, N-nya sama dengan 2. Kertas birunya ada 4, itu didapat dari 2x2, sama dengan 4. Dan kertas hijaunya ada 12. Bagaimana dengan pola ketiga atau N sama dengan 3? Di sini bentuk polanya adalah 5x5. Kertas birunya ada 3/2 atau 3x3. Kenapa 3x3? Karena ini pola ketiga atau N sama dengan 3. Sama dengan 9. Untuk kertas hijaunya adalah 4. 4 ini karena dia adalah persegi panjang. Dikali 3. 3 ini adalah suku atau pola ketiga. Ditambah 1, satunya adalah bilangan konstanta. Jadi 3 tambah 1, 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Mari kita lanjut pada pola keempat. Pola keempat itu berarti N sama dengan 4. Kertas birunya ada 4/2 atau 4 kali 4 sama dengan 16. Kertas hijaunya ada 4, karena N sama dengan 4. Tambah 1 sama dengan 5, 5 dikali 4 sama dengan 20. Bagaimana dengan bentuk umumnya? Ya, jika ada pola N, banyaknya pola N, itu berarti N/2. Untuk kertas birunya kita dapat dengan rumus atau bentuk umum N kali N atau N/2. Dan untuk kertas hijaunya kita dapat 4 kali N tambah 1 atau 4N tambah 4. Demikian anak-anak, sekarang kita tinggal memperhatikan apakah kertas hijau selalu sama dengan selalu lebih besar dari kertas biru. Kita lihat pada pola pertama, ya benar. 8 lebih besar dari 1. Pada pola kedua juga benar, 12 lebih besar dari 4. Pada pola ketiga, 16 lebih besar dari 9. Pada pola keempat, 20 lebih besar dari 16. Pada pola 1 sampai 4, pernyataan ini masih benar. Sekarang kita akan perhatikan pola kelima. Pada pola kelima, kertas hijaunya ada 24,
dan kertas birunya ada 25. Itu berarti pernyataan itu tidak benar bahwa semua kertas hijau selalu lebih banyak dari kertas biru. Jadi ternyata jika N-nya lebih besar atau sama dengan 5, maka jumlah kertas biru akan lebih banyak dari kertas hijau. Itulah jawaban untuk contoh yang kedua. Nah anak-anak, Ibu rasa 2 contoh di hari ini sudah cukup untuk anak-anak memahami bagaimana cara menggunakan barisan dan deret aritmatika dalam menyelesaikan sebuah masalah. Terima kasih anak-anak untuk kebersamaan kita di hari ini. Ibu harap materi ini bermanfaat bagi kalian. Jika masih bingung, silakan nonton video ini berulang-ulang dan persiapkan diri kalian untuk pertemuan berikut. Kita ada dalam penerapan barisan dan deret aritmatika dalam menyelesaikan masalah nyata. Demikian, terima kasih dan selamat pagi.